Kita dapatnya dari rujukan paskes pertama ya. Dari sini kita sudah siapkan untuk langsung ke ruang PIE belakang dengan mobil ambulan. Tapi kalau mereka datang sendiri itu screening awal itu dari Terpam. Ya, ada screening awalnya itu batuk, demam, pilek ya. Nah itu nanti baru masuk ke sini, Masuk ke sini. Ruang isonya. Di sini nanti di screening lagi oleh dokter, oleh petugasnya. Kalau memang dianya pasien yang dalam ODP ya, itu baru kita pemeriksaan lanjut, langsung dari sini radiologi. Seminggu yang lalu pemeriksaan lingkungan. Saat ini di tempat ruang isolasi yang memang sudah ada, kita sudah siapkan satu ruangan yang sebelumnya ada ruangan rawat penyakit dalam, itu namanya gedung Romboyan ya. Udah kita kosongkan Satu bangsal itu untuk khusus untuk ruang isolasi. Hanya saja penyiapan tata udara. Jadi ini karena penyakit infeksi ada standarnya. Tata udara saat ini kita masih pakai ventilasi alami, tapi tetap harus ada standar. Nah saat ini yang sedang dikerjakan dan hampir selesai itu ada 2 ruangan, 1 kamar, 1 pasien. Kemudian sambil kita menyiapkan yang lain termasuk kebijakan prosedur dan lain-lain. Saat ini untuk ruangan belum selesai. Kemudian kendala yang kedua adalah APD-nya. Sendiri untuk petugas itu sampai saat ini kami belum dapat. Ada beberapa, belum semua. Beberapa sudah memang kami miliki seperti masker N95 kita sudah punya. Kemudian beberapa yang sudah kita punya kami memang jumlahnya terbatas. Yang belum kami punya itu adalah cover ice untuk baju itu. Sudah kita usahakan cari, untuk beli, tapi semua pada kosong. Ini kita terus berkoordinasi dengan baik dengan pusat maupun dinas kesehatan. Berapa jumlah untuk tenaga medis yang dipersiapkan? Kalau di bangsal itu kita 12 orang. 12 ya? Di bangsal itu. Bangsal infeksi ada 12 orang. Nanti kita lihat perkembangan ke depan. Tentu saja ini kan tetap harus punya skenario ya. Ini kan namanya disaster plan. Bencana, kalau ada bencana seperti apa. Nah ini bertahap. Pengembangan ruang isolasi juga bertahap. Saat ini dibuat, setelah selesai kami bisa menerima, kita akan melakukan inovasi yang berikutnya. Tapi tetap dalam satu bangsal. Jadi memang terus berjalan, jangan sampai kita inovasi total, tapi kan kalau saat waktu dekat ada pasien kita nggak bisa akomodir. Tapi tetap tadi saya bilang ada 2 hal selain gedung juga APD tadi, karena nggak mungkin kita memberikan layanan kalau tidak standar, terutama kan juga keselamatan dan keamanan dari petugas juga, dengan pasien dan keluarga. Sebenarnya standarnya seperti apa sih Bu untuk satu ruangan yang ingin dijadikan ruang isolasi gitu? Pada prinsipnya kan ini adalah penyakit menular. Ruangan yang kita bangun itu terutama tata udara itu jangan sampai menyebabkan masalah lagi, yaitu infeksi baik pada petugas maupun reinfeksi pada pasien maupun pada keluarga dan lain-lain. Itu intinya, dan lingkungan sekitar. Sehingga tata udaranya itu harus benar. Nah, seperti kita ketahui bahwa virus ini ataupun virus yang lain dan bakteri yang lain itu kan kalau keluar itu dengan matahari itu dalam sekian jam itu bisa mati. Nah, itu yang kita pakai saat ini adalah ventilasi alamiah. Dan alhamdulillah ruangan yang akan kita siapkan ini memang lingkungannya itu jauh dari keramaian dan punya akses sendiri masuk, jadi tidak campur dengan pasien yang lain. Itu satu keuntungannya. Kemudian tata udara tadi yang sedang kita bangun, jadi nanti tetap harus ada proses yang menarik udara kotor keluar, hingga ada lagi udara bersih yang masuk. Ini yang lagi kita pelajari.
sehingga aliran udara di dalam ruangan itu akan berputar sesuai standar, sehingga kuman-kuman juga akan keluar. Dan diharapkan kan keluar udara bebas, dia akan Tidak mencemari lingkungan. mencemari lingkungan dan ataupun tugas, pasien dan juga pengunjung. Jadi hingga saat ini memang belum sanggup begitu Bu ya, andai kata Belum bisa, belum karena tadi kan kita harus siap APD tadi ya. APD, ruangan insya Allah dalam waktu dekat bisa. Ini banyak kosong, tapi kita harapkan dalam waktu dekat kalau kita nggak dapat beli sendiri nih, kita akan coba. Jadi kalau semua sumber di Sumatera Selatan bahkan sampai ke Jakarta sudah kita cari, dan posisi yang selanjutnya juga kita menunggu dari pesanannya ke Kemenkes dari lewat dinas yang memang koordinasinya ada di dinas dan informasinya masih dalam proses pengiriman. Karena kondisinya memang sudah ada di Indonesia Bu ya. Mungkin masalah pengiriman atau gimana yang kita akan koordinasi dengan dinas lagi. Tapi kan rumah sakit rujukan bukan hanya kita, Ya. ada rumah sakit RSMK, ada yang koordinator tuh kayak Gung ya, sama Lahat ya. Satu lagi Siti Fatimah. Saya tidak tahu ya kesiapan mereka. Di sini.